Saudara-saudara yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Mungki Sasmita, dalam acara atau program Renungan Harian GKI Sangkrah. Mari kita mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan hari baru bagi kami. Engkau menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih, saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan kitab Mazmur 149 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya bacakan demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada masa tertentu di mana kerendahan hati dan kesalehan itu dipandang rendah, dipandang sebelah mata, dianggap bukan suatu sikap atau sifat atau nilai yang baik. Malah justru sebaliknya, orang yang rendah hati, orang yang mengejar atau membangun hidup yang saleh itu dianggap sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan. Nah, saudara yang terkasih, itu sebabnya ada seorang filsuf yang pernah mengatakan bahwa kekristenan itu agama budak. Karena apa? Karena menjunjung tinggi, menonjolkan apa yang namanya kerendahan hati, kesalehan, juga tentunya belas kasih atau kasih itu. Filsuf ini menganggap bahwa nilai-nilai seperti itu adalah nilai-nilai yang dianut, dipegang teguh oleh para budak. Orang yang merdeka tidak akan memiliki nilai-nilai semacam itu. Karena orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak takut terhadap apapun, orang-orang yang selalu mengutamakan yang namanya kehebatan, kekuatan, dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang sangat berbeda dengan yang namanya kerendahan hati, kesalehan, belas kasih, lembek. Ya, itu kata filsuf tersebut. Nah, kekristenan memang memberikan sumbangan kepada dunia ini, memperkenalkan kepada dunia ini nilai-nilai kerendahan hati dan kesalehan sebagai nilai-nilai yang utama, nilai-nilai yang penting, yang harusnya dimiliki oleh setiap orang. Bagi orang yang tidak menyukai kekristenan, maka menganggap bahwa nilai-nilai itu sampah belaka. Ya, tidak ada nilai positifnya. Tetapi sesuai yang terkasih, mari kita perhatikan bagaimana dengan situasi masa kini. Kerendahan hati dan kesalehan itu betul-betul diterima sebagai nilai-nilai yang baik. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang hidupnya saleh, justru mendapatkan penerimaan dan kepercayaan dari banyak orang. Bahwa orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang patut dihormati, patut dipercaya. Orang-orang yang pantas untuk dimuliakan. Zaman sudah berubah. Nilai-nilai yang dulunya dianggap rendah, disepelekan, dipandang remeh, dihinakan, sekarang justru dianggap sebagai nilai-nilai yang utama. Sesuai yang terkasih, lalu apa yang penting dan menarik untuk kita renungkan bersama? Firman Tuhan berbicara tentang kesalehan, tentang kerendahan hati ribuan tahun yang lalu. Termasuk juga Mazmur yang kita baca tadi, bahwa Tuhan itu berkenan kepada orang yang rendah hati, orang yang saleh justru akan bersorak-sorai di dalam kemuliaan. Itu dinyatakan oleh firman Tuhan ribuan tahun yang lalu, dan hal itu menjadi kenyataan. Persis seperti yang dikatakan
di dalam firman Tuhan yang mengatakan bumi ini akan berlalu tetapi firman-Ku tetap. Bukankah itu menjadi kenyataan sekarang ini? Apa yang tadinya direndahkan tetapi sekarang justru dimuliakan, dipandang sebagai sesuatu yang baik. Dan itu mestinya makin meneguhkan kita, makin menegaskan kepada kita bahwa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita, bukanlah suatu kebodohan, bukan suatu kelemahan, bukan sesuatu yang akan menjerumuskan kita. Melainkan justru ketika kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka kita akan memetik buah-buah manis, buah-buah kemuliaan. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan mungkin saat ini belum segera terwujud, tetapi pasti suatu kali ketika, suatu saat nanti akan menjadi kenyataan bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh baik, bukan hanya di mata Tuhan, tetapi juga di mata sesama kita. Mari kita terus tekun melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya dengan demikian kita juga boleh beria-ria di dalam kemuliaan. Tuhan berkenan kepada kehidupan orang yang menjunjung tinggi ketaatan kepada kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk semakin dan semakin mempercayai akan firman-Mu. Ajarkan kepada kami untuk semakin dan semakin menjunjung tinggi setiap nilai yang firman Tuhan ajarkan kepada kami. Karena kami percaya, itulah yang akan menuntun kami kepada kehidupan, kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.